ada Mariana selaku Manager of Moot Court Department, dan di samping kiri saya ada Ahsanul Khoil selaku Project Officer dari Kokur Peradilan Semu 2021. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan pengenalan dan juga sosialisasi terkait co-kurikuler peradilan semu. Untuk itu, yang akan dilanjutkan oleh Mariana Haas selaku Manager of Moot Court Department yang akan memberikan penjelasan mengenai apa itu kokur peradilan semu, dan yang akan dilanjutkan oleh Ahsanul Khoil selaku Project Officer untuk menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan dari kokur peradilan semu. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Maria. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman pasti banyak yang pengen tahu apa itu kokur peradilan semu. Jadi kokur peradilan semu ini teman-teman, nantinya kita akan membahas mengenai hukum acara pidana dan juga hukum acara pidana, di mana ini merupakan notabene mata kuliah untuk anak semester 5 dan semester 6. Jadi teman-teman yang bergabung di kokur peradilan semu tentu akan mendapatkan materi yang bukan hanya satu langkah, tapi mungkin 2 langkah lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Karena nantinya kita juga akan menerima materi dari praktisi, kemudian kita juga akan menerima materi dari akademisi. Nah, untuk selanjutnya, untuk teknis kegiatannya, saya persilakan kepada Ahsanul Khoil. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mendengar kata kokur peradilan semu, apa sih kokur peradilan semu itu? Apa yang kita lakukan di kokur peradilan semu? Nah, untuk teman-teman yang mengikuti kokur peradilan semu, di kokur peradilan semu, teman-teman itu di awal akan diberikan materi dari praktisi hukum, mulai dari PH, PU, maupun dari hakim. Kemudian, setelah teman-teman mendapatkan materi, di setiap pertemuan itu teman-teman akan diajari bagaimana cara membuat berkas-berkas persidangan, dimulai dari surat tuntutan, surat dakwaan, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu, teman-teman akan melakukan praktik sidang, yang dimana praktik sidang ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Di mana praktik sidang ini, teman-teman itu bakalan berperan menjadi PH, PU, hakim ketua, hakim muda, hakim tua, maupun terdakwa dan juga saksinya. Nah, next slide. Nah, teman-teman bisa lihat, di slide itu merupakan kokur peradilan semu yang dilaksanakan di tahun 2020, yang dimana diberikan langsung materi oleh salah satu lawyer. Nah, di sini lawyer tersebut memberikan materi kepada teman-teman bagaimana cara membuat nota pembelaan dan juga nota tuntutan. Kemudian next. Nah, untuk slide selanjutnya teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu pelaksanaan bagaimana kokur peradilan semu dilaksanakan secara offline, yaitu tahun 2019 di mana pandemi belum melanda. Jadi untuk pelaksanaan kokurikuler peradilan semu secara offline itu kita laksanakan di Moot Court. Jadi teman-teman juga bisa lihat di mana teman-teman ini akan menggunakan kostum sebagaimana peradilan tersebut berjalan. Kemudian di slide yang selanjutnya, teman-teman bisa lihat bagaimana pelaksanaan kokur peradilan semu itu dilaksanakan secara online. Jadi meskipun kokur peradilan semu dilaksanakan secara online, teman-teman tetap bakalan merasakan bagaimana alur persidangan itu. Kemudian teman-teman akan menggunakan virtual background sesuai dengan peran teman-teman masing-masing. Itulah tadi sedikit pemaparan mengenai kokur peradilan semu. Kami tunggu semangat teman-teman di kokur peradilan semu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsa, always be one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang mengizinkan kita untuk sosialisasi mengenai kokur sepak bola. Kami di sini duduk untuk menjelaskan apa sebenarnya itu kokur sepak bola, apa benefitnya yang kita dapatkan ketika berada dalam kokur sepak bola. Tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan kepada
penanggung jawab Kokur pada kali ini yaitu Satrio. Saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kita, nikmat kesempatan, kesehatan, maupun nikmat kekuatan sehingga kita bersama-sama berkumpul di acara ini. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada contoh terbaik kita dalam kehidupan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, leader dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada adik-adik sekalian angkatan 2021. Semoga perkenalkan, nama saya Satrio Utama. Teman-teman angkatan 2021 bisa memanggil saya dengan nama Katio. Oke, baik. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan persoalan ke sekolah dan ke kampus saja, lalu mendapatkan ijazah. Tetapi pendidikan mengelola memperluas wawasan dan melihat dalam kehidupan. Dan pada kesempatan ini, pada siang ini, mengharapkan adik-adik sekalian izinkanlah saya untuk berbagi saudara-saudara dan adik-adik sekalian mengenai apa sih Kokur Bola itu. Sebelumnya mari kita perhatikan video yang akan ditampilkan di layar. Mana suaranya? Ini kedengaran. Lagi dengar suaranya. Video di. Iya. Matikan volumenya.
Jadi seperti itulah yang tadi sampai kita lihat video dan cuplikan kegiatan Kokur tahun lalu, latihan yang pernah kita lakukan, beberapa keilmuan yang pernah kita lakukan. Nah, itulah gambaran upaya kita nanti ke depannya Kokur sepak bola. Jadi Kokur sepak bola itu tidak hanya kita hanya berbola, tapi ada keilmuan yang kita lakukan. Apakah kita hanya bermain bola saja? Tentunya tidak. Ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menambah keilmuan kita. Lalu seperti apa itu Kokur sepak bola? Jadi Kokur sepak bola merupakan satu di antara beberapa kokur yang ditawarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di mana kokur ini juga nantinya akan terhitung ke dalam mata kuliah wajib yang memiliki 1 SKS, yang dimana UKM sepak bola sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Kokur sepak bola ini. Jadi itu artinya bahwa ini merupakan mata kuliah wajib yang adik-adik nantinya akan ikuti. Kemudian selanjutnya adalah yang adik-adik sekalian ketika masuk dalam Kokur sepak bola dapatkan. Apa yang kalian dapatkan dari Kokur sepak bola? Yang pertama adalah bagi para pemain, tentunya kalian akan mendapatkan penilaian dan pengembangan bakat baik secara materi bermain, cara bermain maupun dalam praktik lapangan. Karena sebagus-bagusnya pemain, jika dia tidak memiliki visi misi dalam bermain, itu salah saja. Karena bermain bola tidak hanya praktiknya di lapangan, tapi dia membutuhkan teori visi bermain. Beda antara atlet dengan hanya bermain bola saja, beda. Kalau atlet dia punya visi misi bermain, cara bermain. Bermain bola saja, dia saja tapi tidak memiliki visi misi bermain. Tidak hanya bidang-bidang keilmuan, tidak hanya dalam melakukan untuk memiliki jabatan kita memiliki visi dan misi, tapi dalam sepak bola kita memiliki visi misi bermain. Nah, itu yang pertama yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keilmuan kita dalam membangun sebuah organisasi secara tidak tentang keorganisasian, kepemimpinan, dan training. Di sini Kokur sepak bola tidak hanya kita bermain bola, seperti yang video pertama kita lihat bahwa di sini ada banyak keilmuan, bagi keorganisasian, kepemimpinan, maupun lain sebagainya. Itu artinya bahwa mahasiswa sebagai makhluk intelektual membutuhkan keilmuan. Nah, di sini juga Kokur sepak bola tidak hanya bermain bola, tetapi kita juga mewadahi keilmuan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas para anggotanya nanti. Jadi di dalam Kokur sepak bola biasa menganggap bahwa kita yang bermain bola, tidak. Kita juga memiliki bidang keilmuan. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, Kak, mau masuk dalam Kokur sepak bola tapi laki-laki selaka, malu-malu Kak. Bukan yang seperti ini, misalnya ada pemain yang baru, ada anak sekali yang merasa insecure bahwa dia tidak memiliki bakat. Ya, masuk saja, kita berproses. Kokur merupakan sebuah sekolah. Jadi Kokur adik-adik sekalian adalah sebuah sekolah yang dimana kita dibina, yang dimana kita dibentuk, berproses bersama. Itu adalah Kokur. Kokur itu sebagai sekolah. Jadi tidak ada pemain apapun itu pemain hebat yang dihasilkan secara instan, semuanya butuh proses. Nah, disinilah tempatnya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa berproses bersama kami. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, bagian cewek-ceweknya, Kak, maukah masuk dalam Kokur sepak bola tapi laki-laki semua? Tidak apa-apa. Karena seperti yang kita lihat bahwa di sepak bola tidak hanya bermain bola, kita juga ada bidang keilmuan. Jadi
Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin masuk dalam kokur sepak bola, meskipun tidak bisa berkembang secara bermain sepak bola, tapi bisa berkembang secara keilmuan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas tentang sebuah organisasi, kepemimpinan, problem solving, dan materi-materi keilmuan lainnya. Jadi, adik-adikku semua yang cewek yang ingin masuk ke dalam kokur sepak bola, mari berjalan. Masuk ke dalam kokur ini, kita berproses, karena di sini kita tidak hanya untuk bermain bola, tapi kita juga untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu yang bisa saya berikan. Jadi itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian. Sebelum saya mengakhiri, jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinda Satrio yang telah membawakan materi tentang sosialisasi mengenai kokur sepak bola. Semoga dengan adanya sosialisasi ini adik-adik dapat tergerak hatinya untuk menjadi bagian dari kokur sepak bola. Sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah pantun, tapi mungkin tidak sebagus mungkin karena ya baru belajar juga membuat pantun tuh. Jadi pantunnya itu buah mangga, buah anggur. Cakep. Buah kedondong, buah kelapa. Tunggu dulu, salah. Karena kenapa nama buah aku sebut ini? Ulangi. Jadi jalan-jalan ke Kota Batam. Cakep. Hanya untuk bermain sepak bola. Selamat datang calon penegak hukum. Kami tunggu di kokur sepak bola. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari UKM sepak bola. Warahmatullahi. Perkenalkan, saya pengurus atau sekretaris umum dari Bengkel Seni Dewi Keadilan, selaku moderator pada hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada kepala sekolah dari kokurikuler seni, yaitu Saudari Melvin Anggun. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman yang ada di Barlop dan juga adik-adik saya tercinta yang ada di forum Zoom. Perkenalkan, nama saya Melvin Anggun Fazirah selaku Kepala Sekolah Kokur Seni pada tahun ini. Kokur Seni merupakan salah satu mata kuliah dengan satu SKS, di mana yang dipercayakan untuk mewadahi mata kuliah ini adalah Bengkel Seni Dewi Keadilan. Jadi bagi mahasiswa yang memiliki bakat di bidang seni atau ingin mengasah kemampuannya, teman-teman bisa memilih Kokur Seni sebagai salah satu sebagai mata kuliah kokurnya. Nah, macam-macam seni. Teman-teman bisa lihat di share screen. Pertama ada musik. Jadi untuk teman-teman yang punya bakat seperti nyanyi, bermain alat musik, dan juga akustik, bisa memilih musik dalam kokurnya nanti. Kedua ada teater seperti drama, dan juga monolog. Ketiga sastra, contohnya sastra seperti puisi, sajak, pantun, cerpen, dan lain-lain. Keempat ada seni tari. Teman-teman mungkin yang punya bakat menari ya seperti tari tradisional, tari kreasi modern, dan juga tari kontemporer bisa memilih tari. Kelima ada seni rupa, seperti contohnya seperti seni lukis dan lain-lain. Next. Nah, teman-teman juga bisa lihat di share screen, ini salah satu dokumentasi Kokur Seni pada saat offline tahun 2019. Ada Angaru, ya teman-teman bisa lihat di share screen.
Baik, terima kasih teman-teman. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang bertanya, apa sih yang kita dapatkan setelah mengikuti konkur seni? Yang pertama, meningkatkan empati. Dalam hidup ini, terkadang penting untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dengan begitu, kita dapat melihat dunia dari mata orang lain, di mana seni adalah salah satu cara yang paling mudah diakses dan termudah untuk mencapai prestasi ini. Kedua, menumbuhkan kreativitas. Otak dirancang untuk mempelajari kembali informasi baru sepanjang hidup, di mana dengan cara belajar seni, Anda dapat mengalami dan menyerap kreativitas orang lain dan dapat membantu lebih mengembangkan potensi dalam diri. Dan terakhir, penghilang stres. Mungkin teman-teman yang pusing tugas banyak, apalagi kita sebagai anak hukum yang terbilang kaku, mungkin teman-teman bisa memilih konkur seni sebagai penghilang stres. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kepala Sekolah Kokurikuler Seni 2021. Bagi teman-teman, adik-adik, mahasiswa baru yang ingin mengasah skill, kemampuan dalam bidang seni, dapat mengambil kokurikuler seni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Siti Nurrahma selaku Ketua Umum UKM Karatedo Gujukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Kokur Karatedo Gujukai adalah kokur tertua yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kokur Gojukai ini dibawahi langsung oleh UKM Karatedo Gujukai. Salah satu keunggulan Kokur Gojukai adalah memberikan materi dasar kepada teman-teman mahasiswa baru secara sistematis dengan sistem lecture review, yang artinya materi gerakan diberikan dan kemudian dipahami dan diulang kembali agar dapat dikuasai dengan benar. Setelah materi dasar diberikan secara keseluruhan, di minggu terakhir pertemuan akan diadakan evaluasi. Evaluasi gerakan melalui ujian kenaikan sabuk atau biasa disebut dengan ujian kenaikan tingkat. Ujian ini nantinya akan menjadi sistem penilaian bagi kami untuk teman-teman sebagai nilai akhir mata kuliah kokurikuler Karatedo Gujukai. Terakhir, biarpun sedikit, tapi bisa berprestasi secara internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tampilan selanjutnya dari Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Isrambulan selaku Sekretaris Pelaksana penyuluhan hukum, dan di samping saya adalah Andi Mohnabawi Pacingi selaku Ketua Panitia dan Iksan Maninggara selaku Koordinator Acara. Kami sebagai penanggung jawab mata kuliah Kokur Penyuluhan Hukum akan mensosialisasikan mengenai Kokur Penyuluhan Hukum ini. Untuk lebih jelasnya mengenai Kokur Penyuluhan Hukum ini akan dijelaskan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Oleh Ketua Panitia Pelaksana. Waktu dan tempatnya.
ini selaku unit kegiatan siswa atau sering disebut HLS yang mewadahi penyuluhan hukum. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa sih co-curricular ini menjadi mata kuliah yang wajib. Nah, jadi co-curricular itu adalah bagian dari kurikulum yang merupakan serangkaian kegiatan penunjang kuliah intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen. Salah satu co-curricular yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah co-curricular penyuluhan hukum. Kegiatan ini diwadahi oleh UKM Hasanuddin Law Study Club atau HLSC. Manfaat mengikuti co-curricular sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, mengikuti co-curricular merupakan sebuah jembatan untuk menyeimbangkan 3 aspek yang dibutuhkan. Yang pertama itu aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Penguasaan aspek kognitif bisa membantu mahasiswa dalam penguatan budaya literasi. Begitupun dengan aspek afektif dan psikomotorik bisa membantu mahasiswa dalam penguatan karakter serta bagaimana membangun sifat teman-teman yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran abad ke-21, yaitu tuntutan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya, apa sih penyuluhan hukum itu? Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai wadah bagi mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam membawakan argumentasi hukum di sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan edukasi hukum dengan materi yang berisikan tentang isu-isu hukum. Dengan sasaran mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memprogramkan mata kuliah co-curricular penyuluhan hukum. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa harus belajar penyuluhan hukum? Sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, mengikuti co-curricular merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan solusi atas isu hukum yang berkembang dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat yang paham akan hukum. Terdapat asas hukum presumptio iuris de jure, yaitu setiap orang dianggap tahu hukum setelah hukum tersebut dikembangkan. Nah, inilah beberapa dokumentasi penyuluhan hukum. Untuk mengenai konsep acara serta teknisnya akan dijelaskan koordinator acara saya, yaitu saudara saya Muhammad Iksan.
Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk konsep acara dari kokurikuler penyuluhan hukum itu terbagi atas 8 pertemuan, di mana pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 terdiri atas pendalaman materi, di mana di sana kita akan belajar mulai dari soft skill hingga teknis-teknis dalam melakukan penyuluhan hukum. Kemudian kita akan mempelajari beberapa isu-isu yang akan dibawa ketika kita melakukan penyuluhan. Dan kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-8 merupakan final di mana kita akan melakukan praktik dalam menyuluh hukum. Jadi sekian dari saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari kami selaku panitia pelaksana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu adik-adik di Kokur Penyuluhan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep loyal and justice for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kokur Penyuluhan Hukum. Kami dari Kokur Bola Basket. Jadi Kokur Bola Basket dibawahi langsung oleh UKM Bola Basket. Sebelum pemaparan dari Kepala Sekolah Kokur Basket, mungkin saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Adil Yason Sembenga, Ketua UKM Bola Basket Fakultas Hukum Unhas. Dan di sebelah kanan saya ada Salman Alfarisi selaku Kepala Sekolah Kokur Bola Basket. Untuk lebih lanjut mengenai teknis Kokur Bola Basket, mungkin saya langsung alihkan ke Salman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya kokurikuler ini satu SKS ya. Jadi dalam Kokur Basket ini akan dilaksanakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan ya, teman-teman. Jadi karena dalam kondisi sekarang ini yang sekiranya adalah kemungkinan untuk offline nanti, jadi rencananya pelaksanaan Kokur Basket sendiri akan dilaksanakan offline karena sudah difasilitasi juga oleh fakultas, ada lapangan basket. Nah, untuk materi-materi dari Kokur Basket tersendiri, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan 8 kali pertemuan. Di pertemuan ke-4 itu ada mid test dan di pertemuan ke-8 ada final test. Dan tesnya itu semua praktik ya, praktik basket karena kita kokurikuler olahraga. Adapun materi-materi yang kita pelajari nanti ya seperti teknik dasar bola basket ya, dribble, passing, layup, shooting, defense. Nantinya juga ada latihan pertandingannya kayak 5 lawan 5 atau 3x3. Jadi mungkin itu saya yang saya dapat sampaikan mengenai teknis kokurikuler basket. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Adil. Ya, mungkin itu saja dari Kokur Bola Basket. Bagi teman-teman yang belum memilih Kokur dan tertarik untuk masuk Kokur Bola Basket, ya boleh mendaftar dan kami tunggu di Kokur Bola Basket. Terima kasih. Unit Fakultas Universitas Hasanuddin atau biasa disingkat UKM Carepa Unhas. Sedikit saya akan menjelaskan bagaimana Kokur di Carepa itu. Dari 8 pertemuan, satu mid dan 1 final, 5 lagi itu materi. Terus biasanya finalnya itu dilakukan secara luring atau di lapangan, biasa di tebing, biasa di gua. Selanjutnya, Kokur Carepa Unhas sendiri mempelajari materi-materi dasar di bidang kepecinta alaman. Yang pertama itu PPAT atau persiapan perjalanan alam terbuka. Yang kedua itu mountaineering atau gunung hutan. Yang ketiga itu rock climbing atau panjat tebing. Dan yang terakhir itu adalah caving atau penelusuran gua.
Selanjutnya, Kokur Carep Unnas sendiri biasanya pertemuannya itu langsung dan tidak setegang mata kuliah teman-teman yang ada di kelas dan tidak serumit kokur-kokur yang dijelaskan teman-teman UKM sebelumnya. Sedikit gambaran dari Kokur Pecinta Alam atau Carep Unhas. Jadi kalau pertemuan luring itu teman-teman akan mendapatkan materi secara langsung atau outdoor. Maksudnya outdoor di sini bisa di luar kelas atau di lingkungan universitas, lingkungan kampus, ataupun di lapangan langsung. Contohnya itu bisa di tebing maupun di gua. Jadi sekaligus belajar dan pengenalan secara langsung. Intinya tidak kaku jilah kalau Kokur Pecinta Alam. Apalagi yang suka berkegiatan di alam langsung dan ingin menambah pengalaman baru dan teman baru. Mungkin itu saja sosialisasi dari Kokur Kepencinta Alaman yang dibawakan oleh UKM Carep Unhas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi yang sempat kami abadikan dari beberapa Kokur sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Open mic. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan. Nikmat kita dapat berkuliah, berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nikmat atas makan dan minuman yang telah tercukupi hingga hari ini. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya jika kita bahas 10 menit pun tidak cukup untuk memberitahu nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik, yang kedua, salam dan salawat kita panjatkan kehadirat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita, bagi umat muslim. Begitu pula salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan kepada tabiin, tabiut, dan para sahabat-sahabat, ulama-ulama yang telah membawa agama ini hingga hari ini. Baik, perkenalkan kami Muhammad Nur Ihsan dari LDA Syariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kepada adik-adik terkait seperti apa itu co-curricular kerohanian Islam dan seperti apa teknis-teknisnya. Di samping saya sudah ada Kak Arif Imam selaku ketua dari lembaga yang membawahi mata kuliah ini. Langsung saja kepada Allah kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi Kokur kerohanian Islam ini ya sebagaimana namanya ya kita mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Islam. Ya, mungkin hanya sedikit yang ingin saya sampaikan terkait teknis. Ya, tentunya kita akan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang secara runut dimulai dari hal-hal yang mendasar hingga hal-hal yang ya cukup kompleks. Ya, adapun pelaksanaannya itu ya kita akan laksanakan secara daring via Zoom. Selanjutnya yang mungkin ingin saya sampaikan cukup untuk memberikan nasihat kepada teman-teman, terutama juga yang belum sempat memilih Kokur. Ya, mungkin ini yang paling banyak pemahaman kita semua bahwa tidak mau juga saya ikut kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, nantinya saya dicap bilang saya terlalu yang paling pintar paham agama dari yang lain. Ya tidak, ya karena kalau apabila kita memiliki semua pemahaman seperti itu ya maka tidak ada lagi orang di dunia ini yang memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya setiap anak Adam itu memiliki kesalahan atau dosa ya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Selanjutnya ya kenapa ya mungkin ini nasihat juga yang ingin kami sampaikan ya bagi teman-teman yang memiliki Kokur kerohanian Islam ya mungkin
menjadi kelebihan kita, karena kita ini termasuk dalam kategori mungkin pepatah yang mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau ya terlampaui. Ya 2-3 pulau di sini, yang pertama itu pulau dunia, yang kita lampaui pulau dunia ya kita melulusi 1 SKS mata kuliah kokur di dunia di fakultas. Ya, adapun pulau yang kedua adalah pulau akhirat, ya tentunya kita akan insyaallah mendapatkan pahala karena kita mempelajari ilmu agama. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Ya, setiap umat muslim itu wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, karena kaidah hukum dalam agama Islam, kaidah kewajiban itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, karena fardu ain ini fardu yang tidak dapat diwakili, sedangkan fardu kifayah ini kewajiban yang gugur kewajiban kita apabila ada yang telah melaksanakannya. Ya, fardu ain di sini ya salah satunya itu satu-satunya, bukan salah satunya, yakni menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, karena kita semua harus wajib menuntut ilmu agama, karena ya sejatinya kehidupan kita ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah penyampaian dari kami terkait kurikuler kerohanian Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaannya hari ini kita bisa berkumpul sama-sama untuk sosialisasi kokur mata kuliah kokur yang ada. Sebelumnya perkenalkan, saya Rima Matipana, koordinator divisi kerohanian di Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unhas. Permintaan maaf dari ketua kami karena ada kegiatan PMK juga sehingga beliau berhalangan hadir. Tanpa berbasa-basi lagi, saya persilakan kepada Kepala Sekolah Kokur Kerohanian Kristen, yaitu Riko Aditya, angkatan 2019. Pada Riko, saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di Zoom dan yang hadir secara langsung di Warlop. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Aditya. Saya dipercayakan sebagai Kepala Sekolah Kokur Kerohanian Kristen yang akan berlangsung selama 8 pertemuan. Ya, jadi Kokur Kerohanian Kristen ini pelaksananya adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unhas. Dan nama kokurnya Kokur Kerohanian Kristen, pelaksananya Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unhas, dan bentuk kegiatan yang sejauh ini kami rencangkan adalah materi, diskusi, dan evaluasi. Akan ada 8 pertemuan, dan mungkin nanti akan ada, sebelum masuk di dalam kelas pertemuan, kita mungkin akan melakukan kontrak belajar, pertemuan untuk membahas tentang kontrak belajar, dan materi-materi apa yang akan kita bawa atau yang akan diberikan kepada setiap peserta kelas Kokur Kerohanian Kristen ini adalah terkait dengan tentang apa itu persekutuan, terkait dengan motivasi di dalam pelayanan, dan terkait dengan motivasi di dalam persekutuan. Dan kalau mungkin teman-teman bertanya siapa yang akan membawa materi, itu yang akan membawa materi adalah para alumni dari Persekutuan Mahasiswa Kristen, tapi sejauh yang kami rencanakan akan ada 1 orang pendeta atau yang berlatar belakang teologia yang akan kami minta untuk membawakan materi. Kenapa harus pendeta atau kenapa harus yang berlatar belakang teologia? Karena ada 1 materi yang akan kami berikan kepada peserta, yaitu terkait dengan Trinitas yang mungkin banyak dari teman-teman peserta Kokur Kerohanian yang
miskonsepsi tentang konsep Trinitas atau Tritunggal. Dan itu kami akan sampaikan atau berikan materi terkait dengan itu kepada para peserta kelas Kokur Kerohanian. Dan mungkin habis ini saya akan minta tolong kepada kakak-kakak pengurus PMK untuk membuatkan atau mengkoordinir setiap anggota agar masuk di dalam WA group agar kita bisa berkomunikasi lebih intens lagi di dalam WA group itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya menunggu antusias dari teman-teman sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kepala Sekolah Kokur Kerohanian Kristen, dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan shalom. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk teman-teman, para dosen dan adik-adik yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami untuk menjelaskan mengenai Kokur Kerohanian Katolik pada hari ini. Untuk Kokur Kerohanian Katolik ini sendiri dibawahi oleh KMK, yang mana KMK sendiri merupakan singkatan dari Keluarga Mahasiswa Katolik. Untuk Kokur Kerohanian Katolik sendiri sudah berjalan selama 3 tahun, mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Untuk struktur kepengurusannya sendiri itu seperti organisasi pada umumnya, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan terbagi atas 4 divisi, ada divisi kerohanian, divisi dana dan usaha, humas, dan administrasi. Maaf sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan diri. Pertama tadi, perkenalkan saya Devina Yakub selaku Ketua Umum dari Keluarga Mahasiswa Katolik. Dan di samping saya itu ada rekan saya selaku wakil dari KMK. Untuk sifat dari Kokur Kerohanian kami sendiri ini tentunya bersifat kerohanian yang menurut agama Katolik, dan tentunya pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Kokur Kerohanian Katolik ini selalu dan pasti bersinggungan dengan pelayanan-pelayanan yang sering dilakukan di gereja-gereja Katolik. Untuk sistem dari sistem kokurikuler kami ini seluruhnya bersistem online. Jadi untuk adik-adik yang mengambil kokurikuler ini, walaupun berada di luar daerah, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan serahkan kepada rekan saya untuk membahas mengenai materi-materi apa saja yang ada di dalam kokurikuler Katolik ini. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Ketua. Perkenalkan saya Will, saya tadi sudah jelaskan bahwa saya wakil ketua dari KMK. Mengenai materi muatan dari kokurikuler kerohanian Katolik itu, pada tahun ini kami merencanakan bahwa materinya itu terkait dengan pelayanan di gereja, khususnya gereja Katolik, dan juga tentang nanti ada simbol-simbol dan warna-warna liturgi dalam gereja Katolik. Jadi pelayanan di gereja yang kami fokuskan pada kokurikuler tahun ini yaitu tentang misdinar dan lektor yang akan kami ajarkan kepada adik-adik. Jadi tujuan dari misdinar dan lektor ini diajarkan kepada adik-adik supaya nantinya jika adik-adik berkegiatan di gereja, adik-adik juga dapat menjadi pelayan di gereja. Tidak hanya menjadi umat atau mengikuti misa secara biasa. Dan kami mengajarkan ada dua tipe, yaitu pertama kami mengajarkan teori, lalu kami mengajarkan prakteknya. Lalu materi selanjutnya itu ada simbol-simbol dan warna-warna liturgi dalam gereja Katolik.
Jadi di dalam gereja Katolik itu memang terdapat banyak simbol ya. Jadi nanti kami akan ajarkan juga tentang warna-warna yang dipakai biasa dalam gereja Katolik. Saya kira itu saja mengenai materi muatan dari kurikuler kerohanian Katolik. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kokur Kerohanian Katolik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya untuk membakar kembali semangat teman-teman yang berada di Barlob dan khususnya yang berada di room Zoom. Terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman dengan salam pers mahasiswa. Jadi kalau saya bilang salam pers mahasiswa, teman-teman bisa menjawab salam pers mahasiswa. Baik, salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Baik, tanpa berlama-lama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahkamul Hikmada. Di LPMH saya sebagai fotografer di divisi keredaksian. Dan kemudian yang berada di samping kanan ada Kak Nubila Nurul Aulia. Di LPMH beliau menjabat sebagai sekretaris umum. Dan kemudian ada Kak Saldi yang pada saat ini menjabat sebagai pemimpin umum dari Lembaga Pers Mahasiswa Hukum. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Kak Nubila Nurul Aulia untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana sebenarnya co-curricular jurnalistik itu. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Teman-teman, kokur jurnalistik seperti namanya, kokur jurnalistik itu di situ kita dapat materi tentang jurnalistik. Di awal pertemuan nanti di kokur jurnalistik, teman-teman akan mendapatkan materi terkait jurnalisme. Teman-teman akan dapat bagaimana cara mencari, mengolah, sampai mengeluarkan suatu tulisan ataupun berita. Di kokur jurnalistik, teman-teman bisa tahu bagaimana cara menulis berita dengan baik. Tidak hanya berita, teman-teman juga akan mendapatkan tentang bagaimana cara menulis tulisan fiksi maupun non-fiksi. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa dapat soft skill terkait tentang fotografi, videografi, dan desain-desain. Di akhir pertemuan nanti di kokur jurnalistik, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bisa membuat suatu produk jurnalistik seperti buletin ataupun majalah dan produk-produk jurnalistik lainnya. Mungkin dari saya hanya itu. Akan ada tambahan dari Kak Saldi, silahkan. Iya. Mungkin itu tadi penjelasan secara sederhana terkait kokurikuler jurnalistik. Jadi kokurikuler jurnalistik itu ya tidak lepas-lepas dari kehidupan sebagai seorang wartawan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, dari mencari hingga mengeluarkan sebuah produk jurnalistik. Tapi di samping menulis sebuah berita, teman-teman juga di sini akan mendapat soft skill tambahan, seperti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mendesain, melayout, juga terkait fotografi ataupun videografi, ataupun tulisan-tulisan seperti legal opinion, opini, resensi, dan sebagainya juga ada di kokur jurnalistik. Ya mungkin tidak perlu, kalau dari rahim jurnalistik, ya teman-teman bisa lihat sendiri orang-orangnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat Najwa Shihab atau Karni Ilyas juga backgroundnya jurnalistik. Jadi ya salah satunya juga benefitnya sih teman-teman bisa dapat privilege kalau di kokur jurnalistik itu sendiri ya. Tapi ya statusnya masih peserta kokur. Nah
yang saya maksud privilege itu teman-teman bisa mencuri star lah istilahnya. Teman-teman bisa berbicara eksklusif, wawancara face to face dengan orang-orang besar seperti itu. Dan itu sangat saya rasakan di Kokur Jurnalistik. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya harap teman-teman bisa bergabung bersama kami, bisa berproses bersama kami, mengupgrade soft skill teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Salam pers mahasiswa. Salam. Itulah tadi pemaparan singkat terkait gambaran-gambaran umum dari kokurikuler jurnalistik itu sendiri. Nah, mungkin sebagai penutup, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bahwasanya saya dari 3 pilar demokrasi, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada 1 pilar demokrasi lagi, yaitu kebebasan pers. Nah, di kebebasan pers inilah kemudian bagaimana kita di kokurikuler jurnalistik ini memberikan pemahaman terkait bagaimana kepenulisan berita dan kemudian hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi jika teman-teman tertarik untuk belajar bagaimana cara menulis berita, bahkan jika ada yang tertarik ataupun memiliki bakat maupun minat di bidang fotografi maupun videografi, desain, juga bisa bergabung untuk kemudian belajar bagaimana bidang-bidang tersebut mendukung produk-produk jurnalistik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pandai. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan untuk teman-teman dan adik-adik, kami dari Kokur Kepenulisan yang dinaungi oleh Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Telah berdiri di samping kanan saya ada Kak Nur Amelinda Khairiah yang pada Kokur Kepenulisan tahun 2021 ini beliau bertindak sebagai kepala sekolah, dan di sampingnya telah ada ketua umum dari Lembaga Penulisan dan Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kakanda Ahmad Taufik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Nur Amelinda Khairiah selaku untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakanda Ahmad Taufik selaku Ketua Umum dari Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada beliau saya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saya ingin sampaikan bahwa Kokur Penulisan adalah satu dari sekian banyak kokur yang di Fakultas Hukum, yang mana kokur ini dimaksudkan sebagai hal yang kemudian teman-teman mahasiswa hukum yang baru untuk dipahami. Banyak kemudian kokur penyuluhan hukum segala macam dan lain sebagainya. Namun semuanya akan ditopang satu hal, yakni kemampuan menulis. Jadi dalam merangkai ide apapun, dalam leading sektor apapun, ketika kemudian teman-teman tidak mampu merangkai kata, maka ide atau gagasan yang teman-teman buat tidak akan tersampaikan dengan baik. Bahwa dasarnya adalah semua hal akan dirangkai dengan kata, karena semuanya akan, memang kita berkomunikasi dengan kata seperti itu. Dan semuanya tidak akan tersimpan hanya di otak, tapi bergabung dengan tulisan. Dan Kokur Kepenulisan di awal adalah bukan kemudian ranah untuk berkompetisi atau orang-orang yang pandai menulis. Ini adalah pengantar ya, bahwa di Fakultas Hukum di awal harus kemudian kemampuan atau basic menulis harus dikenalkan di awal. Maka dasarnya adalah di sini kita akan memberikan pengantar, memberikan awalan bagaimana menulis yang benar, bagaimana kemudian hal-hal yang basic untuk dipahami di kepenulisan. Seperti saya sudah ada Dinda Nur Amelia selaku kepala sekolah dalam Kokur Kepenulisan akan menjelaskan lebih teknis terkait dengan Kokur Kepenulisan sendiri. Silakan.
Nah, baiklah teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi kokur kepenulisan ini adalah kokur yang berfokus pada penulisan atau karya tulis ilmiah. Nah, apa sih manfaatnya dari ketika adik-adik mengikuti kokur ini? Nah, manfaatnya adik-adik dapat pengalaman, soft skill, relasi, karya, dan door prize. Nah, kenapa demikian teman-teman atau adik-adik dapat pengalaman dalam hal ini? Karena pada kokur ini teman-teman akan dibina dan dibimbing untuk melakukan dan menghasilkan karya sehingga teman-teman mendapatkan soft skill untuk kedepannya, termasuk luarannya adalah skripsinya teman-teman. Jadi ini merupakan suatu persiapan teman-teman kedepannya. Kemudian next, selain manfaat, nah, untuk metode belajarnya yaitu belajar sambil melakukan, suasananya santai dan sangat asik, kekeluargaan, diskusi, dan games. Nah, jadi belajar sambil melakukan di sini akan dipandu maupun dibina oleh kakak-kakak terlebih kakak-kakak LP2KI sebelum yang terlebih dahulu masuk, yang kemudian dulunya aktif dan sekarang telah menjadi praktisi atau akademisi seperti Hakim yang mempunyai soft skill menulis sehingga dapat mengantarkan teman-teman sekalian atau adik-adik yang mengikuti kokur ini menjadi praktisi atau akademisi yang memiliki keahlian menulis tersebut. Kemudian di sini juga akan dilaksanakan semacam diskusi. Jadi selain penerimaan materi, teman-teman juga akan diajar atau dibina mengenai kepenulisan ini. Dan tidak semestinya secara tegang. Jadi di sini akan dibahas secara suasananya akan santai dan asik. Jadi teman-teman tidak usah takut. Kemudian next, untuk gambaran umumnya sendiri itu akan dilaksanakan secara full daring. Jadi teman-teman yang di luar daerah tidak masalah. Teman-teman bisa mengikuti kokur ini. Kemudian akan dilaksanakan selama 8 kali pertemuan, yang kemudian setiap hari Sabtu yang dipandu atau dibina oleh kakak-kakak terdahulu kita yang telah menjadi praktisi atau akademisi. Nah, kemudian akan dilakukan pendampingan. Jadi teman-teman untuk pendampingan ini sendiri mengenai itu, baik itu mengenai tugas ataupun finalisasinya teman-teman ketika telah melaksanakan kokur ini, kan teman-teman akan membuat suatu karya. Nah, di mana teman-teman akan dibina dan dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di LP2KI, termasuk kakak-kakak panitianya. Jadi teman-teman tidak usah takut ketika mengikuti kokurikuler ini, teman-teman akan dibina sehingga menghasilkan sebuah karya dan siap dan siap turun langsung, baik itu dalam berkompetisi ataupun menulis hal-hal yang lainnya. Mungkin itu dari saya serahkan kepada moderator. Saya serahkan kepada Kak Taufik, silakan Kak. Ya, cukup mungkin ke moderator, Mi. Baik, demikian sepatah dua kata sebagai gambaran dari kokur kepenulisan tahun 2021 yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya mungkin sedikit dari saya sebagai lulusan dari kokur kepenulisan tahun lalu, bahwa pengalaman di dalam menjalani kokur itu sangat berharga, sangat-sangat berharga, apalagi kita akan didampingi oleh pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, sangat berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Terakhir mungkin saya ingin menutup dengan sebuah motivasi. Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Sekian mungkin dari saya dengan mengucapkan jargon andalan LP2KI, yakni pacu kreativitas, raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Anhar, selaku Presiden dari ILSA Chapter Unhas, yang dalam hal ini membawahi kokur bahasa Inggris. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua karena Kepsek hari ini berhalangan untuk hadir, sehingga saya yang mewakili dia. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan memperlihatkan teman-teman apa-apa saja materi-materi atau hal-hal yang akan kita bahas dalam kokur bahasa Inggris. Ya, mungkin teman-teman dapat lihat, kita ini sebenarnya dalam kokur bahasa Inggris tidak hanya berfokus kepada materi-materi dan teori-teori,
Tetapi di sini kita menciptakan atau mendorong teman-teman semua untuk dapat mempraktekkan pengetahuan bahasa Inggris teman-teman, atau mungkin lebih teman-teman kenal dengan public speaking-nya. Seperti yang dapat teman-teman lihat dalam RPS-nya itu, pertemuan kita ada 8 kali. Yang pertama itu mungkin semacam pengenalan terhadap Kokur bahasa Inggris. Yang kedua teori-teori public speaking. Yang ketiga praktek public speaking yang dalam hal ini speech atau pidato, menulis, dan selanjutnya itu kita ada basic to test of English as foreign language atau TOEFL, basic to international English language testing system atau IELTS, English competition 101 parliamentary debate, dan yang terakhir kita ada final test. Sebenarnya di sini kita berusaha untuk menciptakan bagaimana kondisi atau lingkungan yang dapat mendorong teman-teman semua untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, Kokur bahasa Inggris ini kita akan melaksanakan interaksi dalam kelasnya itu full bahasa Inggris atau full English. Tetapi bagi teman-teman sekalian semua yang mungkin merasa bahasa Inggrisnya masih belum lancar atau minder dengan kemampuan bahasa Inggris teman-teman, kami tidak masalah dengan hal itu, karena ya kembali lagi pada tujuan kita. Pada akhirnya ya kita di sini untuk sama-sama belajar dan berproses. Walaupun mungkin teman-teman sekalian pakai bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia seperti kayak know what dan sebagainya, itu mungkin tidak masalah buat kami. Mungkin itu saja pengenalan singkat bagaimana Kokur bahasa Inggris. Yang terakhir itu ada kriteria penilaian, mungkin umum seperti pada umumnya, yaitu kayak keaktifan dalam kelas, kedisiplinan, kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Mungkin itu saja. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya tunggu teman-teman semua di Kokur bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari selaku tim kerja Kokur Pendidikan Anti Korupsi. Saya Desi Putri bertindak selaku moderator. Di samping saya telah membersamai kita Nurul Aisyah selaku Kepala Sekolah Kokur Pendidikan Anti Korupsi. Dan di samping kanannya ada Arnisa selaku tim kerja Kokur Pendidikan Anti Korupsi dan selaku tim kerja Kokur Pendidikan Anti Korupsi. Sebelumnya, saya ingin menyapa adik-adik yang ada di room Zoom. Ada yang tahu kami dari UKM apa? Ya Kak, kami dari UKM Garda Tipikor. Garda Tipikor merupakan singkatan dari Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi, di mana UKM ini merupakan organisasi pergerakan yang didirikan pada tanggal 5 Maret 2005. UKM Garda Tipikor merupakan UKM pergerakan yang mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, UKM Garda Tipikor menghadirkan Kokur Pendidikan Anti Korupsi sebagai wadah untuk teman-teman mengetahui dasar-dasar pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Sekolah Kokur Pendidikan Anti Korupsi. Saya harap teman-teman dapat mengambil posisi yang paling nyaman dan dapat memperhatikan dengan cermat. Kepada saudari saya Anusya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah selaku Kepala Sekolah Kokur Pendidikan Anti Korupsi tahun ini. Kokur Pendidikan Anti Korupsi merupakan salah satu bagian dari UKM Garda Tipikor. Kokur Pendidikan Anti Korupsi ini akan mengajarkan teman-teman apa pengertian dari korupsi, 7 bentuk korupsi, bagaimana dampak dari korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, lembaga-lembaga tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, serta bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, di Kokur Pendidikan Anti Korupsi ini, kita juga menghadirkan pemateri-pemateri nasional yang dimana bekerja sama dengan
ICW, KPK, dan Transparansi Internasional Indonesia, dan lain-lain. Kami berharap teman-teman dapat bergabung di Kokur Pendidikan Anti Korupsi untuk bisa bersama memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang dimana tentunya memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara. Di sini, teman-teman, sebagai mahasiswa, sangat perlu untuk mempunyai sebuah pengalaman. Pengalaman korupsi. No. Upaya pemberantasan korupsi, yang mana bukan hanya penindakan, melainkan juga pemberantasan. Dan juga penting untuk kita ketahui bagaimana peran serta masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kepala Sekolah. Selain Kepala Sekolah, tim kerja yang lain juga akan menjelaskan mengenai Kokur hebat kita ini, yang akan dijelaskan langsung oleh saudari saya Arnisa. Kepada saudari Arnisa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Arniza selaku tim kerja Kokurikuler Pendidikan Anti Korupsi. Berbicara mengenai tentang korupsi, kita sedikit mengulik mengenai korupsi di Indonesia. Nah, jadi istilahnya begini, Indonesia dan korupsi itu memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Korupsi yang begitu identik dengan Indonesia, begitupun sebaliknya Indonesia yang begitu identik dengan korupsi. Jadi teman-teman sekalian dan adik-adik yang berada di Zoom, perlu kita ketahui bahwa kita mahasiswa mempunyai peran penting dalam agent of change atau kita sebagai agen perubahan bagi bangsa dan negara. Jadi adapun tujuan dan pentingnya diadakan kokurikuler pendidikan anti korupsi ini guna untuk membangun kolaborasi dan sinergitas serta upaya-upaya untuk menumbuhkan watak dan karakter generasi penerus bangsa yang memahami tentang korupsi dan nilai-nilai bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasikan sebagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Jadi adik-adik perlu ketahui juga bahwa peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang kita miliki, yaitu intelektualis, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, selaku dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa kita selaku mahasiswa selalu mengambil peran penting di dalam perubahan untuk mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik dan menciptakan birokrat yang akuntabel. Keterlibatan mahasiswa juga dalam upaya pemberantasan korupsi itu tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Jadi adik-adik kita untuk dapat berperan aktif, kita perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya.
yang tidak kalah penting untuk dapat berperan aktif harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu penyampaian singkat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Arniza. Indonesia tidak pernah kekurangan orang-orang cerdas. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan orang-orang yang berintegritas. Untuk itu, melalui pendidikan anti korupsi ini, kami berharap bisa melahirkan generasi-generasi berintegritas untuk Indonesia yang terbebas dari praktik korupsi. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pendidikan warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang anti korupsi. Membeli ikan pari. Ikan parinya ditusuk peniti. Perkenalkan, saya Andi Ainun Anissa Sari, moderator yang paling dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Kami dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membawahi Kokur Debat Hukum dan Konstitusi. Ada pepatah yang mengatakan, untuk menjadi yang terbaik harus melakukan perbedaan. Maka dari itu, kami dari LEDAK mempersembahkan simulasi debat dengan mosi perdebatan larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Adapun yang bertindak selaku pihak pro adalah saudara saya Setiawan Jaya Kusuma Effendi, dan yang bertindak selaku pihak kontra adalah saudari saya Reri Audrey. Lantas bagaimanakah tanggapan dari pihak pro dan pihak kontra mengenai mosi perdebatan kita pada kali ini? Untuk itu, saya persilahkan kepada pihak pro terlebih dahulu menyampaikan argumentasinya. Memandang nilai kebebasan tidak boleh dilepaskan dari nilai ketertiban, karena kebebasan dapat dijadikan substansi dan orientasi bagi setiap individu jika dalam kebebasan itu diterima juga nilai ketertiban. Karena kebebasan tanpa ketertiban sama saja dengan kebebasan yang tidak rasional. Fernando Manulang dalam bukunya Menggapai Hukum Berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Dewan Juara Amat Terpelajar, serta rekanku yang amat terpelajar. Perkenalkan, saya Setiawan Jaya Kusuma Effendi selaku tim pro yang akan menyatakan setuju pada mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Pada dasarnya, pembatasan untuk tidak menduduki jabatan publik dengan status mantan narapidana juga telah sejalan dengan amanat konstitusi pada pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membenarkan adanya pembatasan hak tertentu. Dalam hal ini, hak politik berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Interupsi, saudaraku. Silahkan, saudaraku. Dewan juri yang terhormat, sejatinya rekanku dari pihak pro melakukan kesalahan berpikir, dikarenakan sedari tadi rekanku dari pihak pro tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara mantan narapidana kasus korupsi yang telah melalui proses pemasyarakatan dalam lapas dengan warga negara lainnya. Dewan Juara Amat Terpelajar, hal terpenting yang harus kami garis bawahi ialah bahwa jabatan publik ini merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, yang menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang benar-benar bersih, jujur, serta mempunyai integritas moral yang tinggi, bukanlah seorang mantan narapidana korupsi. Lantas, untuk apa kita menutup mata? Sudah seharusnya negara mengatur secara tegas larangan ini, agar rakyat pun tidak dirumus oleh rayuan dan bualan politik dari mantan narapidana korupsi ketika ingin menduduki jabatan publik. Maka berdasarkan argumentasi dan justifikasi tersebutlah kami selaku pihak pro menyatakan secara tegas untuk tetap teguh pada pendirian kami, yakni melarang mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Itulah tadi pemaparan dari pihak pro. Lantas bagaimanakah penjelasan dari pihak kontra? Untuk itu, saya persilahkan kepada pihak kontra untuk memaparkan argumentasinya. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Profesor Bagirmanan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Dewan Juri yang terhormat, larangan mantan narapidana kasus korupsi menduduki jabatan publik sejatinya bertentangan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penegakan hukum. Karena pada hakikatnya negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya termasuk hak untuk dipilih dan memilih. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak tersebut tanpa adanya intervensi, intimidasi dan diskriminasi. Interupsi, saudaraku. Pengaturan hak dalam undang-undang tersebut sejatinya tidak memberikan kita jaminan bahwa mantan narapidana korupsi dapat kita percaya kembali sebagai manusia yang memiliki integritas. Dan sedari tadi saudara tidak memberikan kita jaminan bahwa mantan narapidana korupsi dapat kita percaya kembali untuk menduduki jabatan publik. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution pun dalam putusannya nomor 004/PUU/Angka Romawi 7/2009 telah menjelaskan secara komprehensif yang pada intinya menyatakan bahwa mantan narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan ruang kembali untuk bermasyarakat karena tujuan dari proses pemasyarakatan dalam lapas adalah untuk memanusiakan kembali manusia yang tidak manusiawi, sehingga ketakutan rekanku dari pihak pro tidak lantas memberikan legitimasi bagi negara untuk mencabut hak politik mantan narapidana kasus korupsi yang telah melalui proses pemasyarakatan dalam lapas. Dengan deretan argumentasi tadi, kami secara tegas, mantap dan lugas menolak mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Dengan berakhirnya pemaparan argumentasi dari pihak pro maupun pihak kontra, maka berakhir pula lah simulasi debat kita pada kali ini. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan bahwa ketiga orang yang berada di samping saya adalah alumni Kokur Debat Hukum dan Konstitusi tahun 2020 yang telah menciptakan segudang prestasi. Saudari saya Reri Audrey yang bertindak selaku pembicara kontra adalah pemain terpilih pada klub Baharudin Lopa yang merupakan klub kasta tertinggi di Liga Silat Lidah. Saudara saya, Setiawan Jaya Kusuma Effendi, juga pemain terpilih dalam klub leg spesialis yang menduduki Seri A pada silat lidah. Begitu pula dengan saudari saya, Anissa Nurul Mutmainnah, yang juga merupakan pemain terpilih dalam klub Berdikari yang juga menduduki klub di Seri A silat lidah dan secara aklamasi terpilih sebagai Kepala Sekolah Kokur Debat Hukum dan Konstitusi. Lantas, apa yang meragukan adik-adik sekalian untuk memilih Kokur Debat Hukum dan Konstitusi sebagai rumah untuk mengasah diri? Maka dari itu, saya persilakan kepada saudari saya, Anissa Nurul Mutmainnah, untuk menyampaikan sosialisasinya. Sepertinya ada yang terlewatkan. Jangan salah teman-teman, moderator kita kali ini juga merupakan alumni Kokur Debat tahun 2020 dan juga terpilih sebagai debaters terbaik pada kegiatan kontra ledak FHUH tahun 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya perdebatan yang baru saja kita saksikan. Adik-adik mahasiswa baru tentunya juga dapat menciptakan perdebatan yang begitu luar biasa dan menarik jika menguasai teknik-teknik dasar dalam berdebat. Hal itu bisa adik-adik dapatkan jika bergabung bersama kami di Kokur Debat. Next. Jadi mungkin di antara adik-adik masih ada yang bertanya-tanya, apa sih Kokur Debat itu? Jadi, Kokur Debat merupakan salah satu dari beberapa kokurikuler yang ditawarkan oleh Fakultas Hukum Unhas yang nantinya dapat adik-adik pilih untuk memenuhi satu mata kuliah adik-adik yang bernilai 1 SKS. Tujuan dari Kokur Debat tidak hanya untuk mengasah kemampuan berdebat saja, tetapi juga lebih dari itu, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mendalami teknik-teknik dasar dalam berkomunikasi yang baik. Untuk itu, kami Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dipercayakan untuk bertanggung jawab dan menaungi Kokur Debat ini. Next.
Jika berbicara terkait manfaat, sesungguhnya ada banyak sekali manfaat yang bisa adik-adik dapatkan jika bergabung bersama kami. Hanya saja saat ini kita dibatasi oleh waktu sehingga saya hanya akan menyebutkan 6 poin. Yang pertama, mengasah kemampuan berpikir kritis dengan melalui penilaian baik dari sudut pro maupun kontra terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, mempertajam penganalisaan terkait isu hukum baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang ketiga, melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemudian melatih cara berpikir dan beretorika yang baik dan benar. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir, mengasah kemampuan untuk mengolah rasa, rasio, dan raga. Next. Setelah mendengarkan bagaimana luar biasanya Kokur Debat, saya tahu adik-adik perlu bukti untuk itu. Berikut sebagian kecil dari banyaknya prestasi alumni-alumni Kokur Debat yang berhasil meraih juara dan menorehkan prestasi untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Di slide ini merupakan alumni Kokur Debat tahun 2017, ada Kak Irwansyah, juara 1 debat konstitusi MPR RI reguler Sulsel dan Sultra, kemudian Kak Agung Syaputra, juara 1 kompetisi debat nasional pengawasan hukum pemilu Bawaslu RI bersama Kak Asdanur. Next. Selanjutnya ada alumni Kokur Debat tahun 2018. Ada Kak Ahmad Taufik, juara 1 di Ponorogo Law Fair tahun 2019, Kak Winda Sari di Ponorogo, juara 1 di Ponorogo Law Fair tahun 2019, dan Kak Fadli Ridwan, juara 1 Erlangga Law Competition tahun 2021. Selanjutnya, merupakan alumni Kokur Debat tahun 2019. Ada Kak Laude Muhammad Yusuf, juara 1 Erlangga Law Competition tahun 2021. Kemudian Kak Grace Windy, juara 2 Forde Consmero Law Fair tahun 2020. Dan Kak Andi Muhammad Iqbal Rahman, juara 1 USN Law Fair tahun 2020. Next. Nah, yang ada di hadapan adik-adik sekarang merupakan bukti keberhasilan dari Kokur Debat tahun 2020, yang mana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun berhasil mengirimkan 7 delegasi pada perlombaan debat tingkat nasional. Sehingga adik-adik bisa menilai sendiri bagaimana hebatnya Kokur Debat dalam menjadi wadah untuk peserta-pesertanya menyerap ilmu dan menjadi delegasi di berbagai kompetisi. Next. Untuk adik-adik yang telah memilih Kokur Debat, maka saya katakan adik-adik tidak salah memilih Kokur. Dan untuk yang belum memilih, silahkan pilih Kokur Debat, karena apalagi yang adik-adik cari, semuanya sudah ada di Kokur Debat. Next. Saya Anissa Nurul Mutmainah selaku Kepala Sekolah Kokur Debat Hukum dan Konstitusi mewakili teman-teman panitia pengelola mengucapkan terima kasih atas perhatian dari adik-adik, dan kami tunggu adik-adik di Kokur Debat Hukum dan Konstitusi. Terakhir, saya punya satu pantun untuk adik-adik mahasiswa baru. Rindu hati hendak bersua. Salah Kak, ulangi Di. Rindu hati hendak bertemu. Hanya bersua yang menjadi obat. Siapkan argumentasi terbaikmu, sampai jumpa di Kokur Debat. Terima kasih, sekian, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Setelah menjadi saksi atas perdebatan yang spektakuler dan penjelasan Kokur yang berbeda daripada yang lainnya, maka dari itu Kokur Debat Hukum dan Konstitusi adalah pilihan yang tepat untuk adik-adik sekalian. Jadi untuk adik-adik yang belum memilih Kokur, silahkan memilih Kokur Debat Hukum dan Konstitusi, dan yang telah memilih Kokur tapi bukan Kokur Debat, silahkan dipindahkan pilihannya, karena Kokur Debat Hukum dan Konstitusi adalah yang terbaik untuk adik-adik. Terakhir, karena saya membuka sosialisasi ini dengan pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun. Pakai kemeja biar rapi. Pakai baju koko agar tampak lebih religi. Jangan sampai salah pilih, memilih Kokur Debat pasti tiada rugi. Terakhir betul Mini. Sebelum saya tutup, silakan rekan-rekan dan adik-adik sekalian untuk mengacungkan tangan berbentuk L seperti ini, dan ketika saya mengatakan ledak, silakan dijawab dengan tagline ledak, yaitu lawan bicara, kawan berpikir. Ledak, lawan bicara, kawan berpikir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam konstitusi. Oke, terima kasih.